Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Nurrohimah dengan NIM 181040356, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Prodi Piaut. Di sini saya akan membacakan pidato tentang pendidikan anak usia dini di masa pandemi. Orang tua mesti perhatikan tumbuh kembang anak dan tanamkan kebiasaan baru. Yang paling penting pada masa pandemi seperti ini adalah pengembangan pola asuh yang menyesuaikan dengan adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Memang tidak mudah, tapi penting bagi kita semua, khususnya bagi pada orang tua, kata Atalia dalam jumpa pers di Gedung Sate. Menurut Atalia, pola asuh anak yang sesuai dengan AKB adalah dengan tetap memperhatikan kesehatan dan tumbuh kembang anak melalui pemberian imunisasi dan nutrisi yang baik. Selain itu, perlu juga menerapkan kebiasaan yang baik guna mencegah penularan COVID-19. Orang tua pun diminta lebih sabar dan menjaga kondisi psikis anak via komunikasi yang baik. Pembiasaan baik juga penting. Masa COVID-19 adalah hal yang menarik. Misalnya, sebelum pandemi COVID-19, jarang orang cuci tangan pakai sabun. Tapi sekarang di mana-mana sudah ada alat cuci tangan, khususnya di tempat-tempat pelayanan masyarakat. Yang paling penting, pembiasaan baik ini juga dilakukan di rumah. Anak-anak perlu diberikan kebiasaan selain makanan yang sehat, anak-anak juga perlu melakukan olah tubuh gerak di rumah. Ini bisa dilakukan di rumah tangga. Anak biasanya meniru orang tuanya, sehingga kalau orang tuanya melakukan kebiasaan-kebiasaan baik, maka anak pun akan demikian. Atalia menyatakan, anak-anak harus mendapatkan informasi terkait kesehatan. Dengan begitu, anak akan mulai melakukan kebiasaan baru yang diajarkan atau dicontohkan orang tuanya. Yang harus dilakukan terkait COVID-19 adalah kita memberitahukan kepada anak tentang kasus yang terjadi, sebab biasanya ketidaktahuan anak akan menimbulkan rengakan, kesal, dan lain-lain. Tapi biasanya kalau anak tahu apa yang terjadi pada mereka, juga tidak mudah mengeluh dan mereka akan melakukan kebiasaan sendiri. Saya kira anak-anak ini bisa tumbuh sehat dan juga terpantau bagaimana psikis dan tumbuh kembangnya secara maksimal dengan bantuan orang tuanya. Saya kira orang tua bahagia, anak juga sehat tambahnya. Menurut Atalia, orang tua juga mesti mengembangkan kreativitas anak-anak selama pandemi COVID-19. Orang tua selain belajar mengontrol emosi, mereka juga memperkenalkan anak terhadap berbagai macam keterampilan di dalam keluarganya. Selama pandemi, kata Alia, anak memiliki waktu untuk mengembangkan keterampilan karena berada di rumah. Dengan mengembangkan kreativitas, kemampuan anak dapat berkembang. Banyak anak-anak yang sekarang senang tinggal di rumah karena mereka menemukan hobi baru. Jadi, orang tua juga harus melakukan pengenalan bagi keterampilan. Seperti mereka yang suka melukis, tentunya menggali segala hal terkait melukis, musik, berkebun, dan lain-lain. Jadi, penting kemudian menjadikan rumah itu menjadi tempat bernaung seluruh keluarga dengan segala kebaikan-kebaikannya. Itu yang perlu didorong orang tua untuk tidak mengajak anak ke tempat keramaian seperti mal atau pasar. Saya agak khawatir ketika ibu mengajak anak kecilnya datang ke pasar. Saya kira orang tua harus memberikan pembelajaran kepada anak-anak untuk sesuatu yang bukan urgent. Anak-anak tinggal di rumah saja dengan kondisi yang saat ini tidak menentu. Saya kira hal yang baik adalah anak-anak tinggal di rumah. Berdasarkan data Pikobar, Pusat Informasi dan Koordinasi, pada 30 Juni 2020, jumlah anak yang positif COVID mencapai 190. Dari jumlah tersebut, 100 anak sudah dinyatakan sehat. Gerakan berjarak.
Gerakan Berjarak merupakan program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI untuk mencegah dan menangani COVID. Untuk melakukan gerakan tersebut, Jabar berkoordinasi dengan berbagai jaringan masyarakat, mulai dari kabupaten, kota, kecamatan, hingga kelurahan desa. Ada forum anak juga, Satgas Sekolah Ramah Anak, kelompok perempuan kepala keluarga, dan relawan program Ngabakso, kurang lebih ada 100 orang. Terus Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, yang memberikan edukasi terhadap anak-anak yang memerlukan konsultasi, advokasi, dan edukasi. Puspaga ini sudah terbentuk di Jawa Barat dan SK Gubernur Jawa Barat dan baru terbentuk di 10 kabupaten. Pesan pendidik PAUD, hal-hal yang dapat dilakukan adalah saat belajar mengajar pada anak usia dini. 1. Menjadi guru yang selalu menyenangkan, yang selalu dirindukan oleh peserta didik. 2. Menggunakan metode bermain dalam pembelajaran dengan bahan-bahan yang ada di sekitar rumah dan mudah didapatkan. 3. Manajemen waktu saat melakukan pertemuan daring dengan peserta didik karena berkaitan dengan sinyal dan tentunya kuota serta kesibukan orang tua saat pendampingan. 4. Pengaturan bermain gadget pada anak sehingga anak tidak kecanduan dalam menggunakan gadget. 5. Orang tua tidak memforsir anak dalam mengerjakan tugas-tugas dari guru. Biarkan anak berkreasi dengan sendirinya. 6. Orang tua dan guru membahas tentang perkembangan peserta didik dan apa saja kendala yang dihadapi dalam pembelajaran daring serta perkembangan peserta didik minimal 1 minggu sekali. Pada pembelajaran daring ini menjadi hal yang menantang bagi pendidik dan peserta didik dan mengakibatkan adanya tekanan psikologis baik yang dirasakan pendidik, peserta didik, bahkan orang tuanya peserta didik. Salah satu tekanan yang dirasakan pendidik adalah bagaimana cara kita sebagai guru mampu menciptakan perangkat pembelajaran yang menarik dan tujuan pembelajaran tersampaikan ke peserta didik dengan suasana pembelajaran yang nyaman bagi semua pihak walaupun menggunakan daring, dan pastinya guru harus menguasai teknologi agar pembelajaran jarak jauh tetap berjalan dengan efektif di saat pandemi seperti ini. Bagi peserta didik mengakibatkan beberapa tekanan psikologis anak, tidak bisa bermain sambil belajar dan belajar sambil bermain, mudah bosan, cepat marah. Padahal pada anak usia dini sangat membutuhkan pendampingan dalam belajar. Bagi orang tua seperti kita ketahui di curhatan sosial media, banyak orang tua mengeluh dengan sistem pembelajaran daring saat ini, di mana para orang tua mengeluh tidak bisa mengajari anaknya. Sekian pidato dari saya mengenai anak usia dini di masa pandemi yang menggunakan pembelajaran metode daring. Semoga bermanfaat dan tetap menjadi